Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Minggu 28 Maret 2021, kita merayakan Hari Raya Minggu Palma. Bacaan dan renungan saya ambil dari Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Minggu Palma. Hari di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ia disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh umat. Mereka membentangkan kainnya di jalan. Mereka juga memegang daun palma di tangan mereka masing-masing dan sambil berseru-seru, "Hosana anak Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan." Mereka begitu bersukacita menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus hadir menunggangi seekor keledai sebagai lambang bahwa ia datang sebagai Raja Damai. Saudara-saudariku, jika di dalam hari raya ini rakyat begitu bersukaria menyambut dan mengeluh-elukan Yesus, namun dalam waktu yang singkat, kegembiraan itu, pujian itu
segera berubah menjadi sebuah penghakiman, bahkan penghukuman. Ketika mereka justru berkata kembali, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudari, begitu cepat mereka berubah dari sebuah pujian kepada sebuah penghakiman. Namun, Yesus tetap setia. Dia tetap setia pada tugas perutusannya, menjadi juru selamat bagi kita semua. Ia tidak terlena dengan pujian yang dielu-elukan oleh masyarakat. Dan juga, ia tidak lari dan tidak menghindar dari hukuman yang mereka lakukan. Yesus setia pada tugasnya. Hari ini, bacaan kita cukup panjang. Rangkaian kisah sengsara Yesus dibacakan secara lengkap yang mencakup 2 bab, Markus 14 dan Markus 15. Tetapi saya tadi mengambil satu perikop di antaranya, yakni Yesus di Taman Getsemani. Saya memilih itu untuk kita dengar dan kita renungkan bersama. Karena saya mau mengajak kita untuk kembali mengoreksi diri kita masing-masing. Untuk kembali menyadari apa saja yang sudah kita lakukan di sepanjang masa Prapaskah yang sudah kita jalani. Masa Prapaskah yang sedianya adalah masa pertobatan bagi kita. Masa di mana kita sungguh-sungguh diharapkan untuk memperdalam relasi kita dengan Allah Bapa kita. Yesus yang ketika akan menghadapi sakrat maut, ketika ia tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat, kemanusiaan juga bereaksi di dalam dirinya. Ia merasa takut, merasa gentar, dan merasa sedih luar biasa. Saudara-saudariku, untuk mengatasi semua itu, Yesus mengajak para murid untuk berdoa. Yesus mau menyatukan seluruh ketakutan, kegentaran, dan kesedihannya itu kepada Allah Bapanya melalui doa. Maka mereka pergi ke Taman Getsemani. Dan di satu tempat, Yesus meninggalkan para murid untuk berjaga. Sedangkan dia mengasingkan diri untuk berdoa sendiri. Di dalam doanya, Yesus sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatu yang akan terjadi pada dirinya pada kehendak Bapa di surga. Meskipun ia tahu bahwa cawan itu bisa lalu daripadanya, tapi ia mengatakan, bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu. Menunjukkan betapa Yesus sungguh-sungguh mengutamakan kehendak Bapa daripada kehendak dirinya sendiri. Di sisi lain, para murid yang diharapkan untuk menemani dia, mendukung dia dalam ketakutan ini, ia justru mendapati mereka tertidur. Sehingga Yesus menegur mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudariku, doa mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Segala peristiwa di dalam hidup yang kita hadapi
jika kita persembahkan kepada Allah di dalam doa yang khusyuk, di dalam doa yang sungguh-sungguh menyatukan diri kita dengan Allah, maka seperti Yesus sanggup menerima segala tugas perutusan, kita pun akan dimampukan menghadapi setiap perkara hidup yang kita hadapi. Kita pun akan dimampukan untuk melalui setiap pergumulan kita. Karena relasi yang intim dengan Allah, kesatuan yang sungguh mendalam dengan Allah, Yesus mampu menjalani tugasnya hingga akhir, hingga mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga, ia bangkit dalam kemenangan Paskah. Kita juga, jika kita sungguh-sungguh menyatukan seluruh hidup kita dengan Allah Bapa kita, kita akan mampu menghadapi segalanya, dan kita akan muncul sebagai pemenang atas segala peristiwa, atas segala pergumulan yang kita hadapi dalam hidup. Karena itu, mari kita belajar melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bersama seluruh anggota keluarga kita, mari kita tingkatkan hidup doa kita. Kita sediakan waktu untuk berdoa bersama. Dalam setiap aktivitas kita, kita penuhi dengan suasana doa di dalam hati kita. Kita penuhi dengan penyerahan yang penuh kepada Allah di surga, sehingga apapun godaan-godaan yang mengintai kita, kita akan mampu mengatasinya. Saudara-saudariku, mari kita tetap belajar meningkatkan hidup doa, menjalin relasi yang lebih baik dengan Allah, dan kita pada saatnya akan muncul sebagai pemenang dalam